Kota Tangerang Saiful Milah menyoroti pelaksanaan program transportasi umum Si Banteng di Kota Tangerang yang dinilai masih jauh dari harapan. Pasalnya, program yang dijalankan oleh Perseroda Tangerang Nusantara Global itu dinilai kondisi operasionalnya tidak jelas karena diserahkan kembali kepada pihak ketiga. Padahal kata pria yang akrab disapa Abah Milah ini, hampir seluruh komponen biaya telah ditanggung oleh pemerintah daerah Kota Tangerang, yakni berupa subsidi sebesar 3 miliar rupiah per bulan atau 36 miliar rupiah per tahunnya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Banten, Ade Ferry. Silakan rekan Ade Ferry dengan laporan selengkapnya. Baik, Iraka, dapat kami laporkan bahwa program eh, angkutan umum Si Benteng yang digagas oleh pemerintah Kota Tangerang, yang mana dalam hal ini dijalankan oleh PT Tangerang Nusantara atau Perseroda Tangerang Nusantara Global, menuai sorotan dari anggota DPRD Kota Tangerang Saiful Milah, di mana dalam program tersebut pria yang akrab disapa Abah Milah ini menyampaikan bahwa program Si Benteng yang berlangsung di Kota Tangerang hingga saat ini kondisinya masih jauh dari harapan. Ia menyatakan bahwa alih-alih memenuhi kebutuhan mobilitas warga, program ini justru dianggap tidak berjalan maksimal dan hanya dijadikan bahan bancakan oleh oknum-oknum yang terlibat. Ia menjelaskan dengan subsidi yang diterima yakni sebesar 3 miliar rupiah atau per bulan atau sebesar 36 miliar per tahun, eh, operator dari program Si Benteng ini dinilai tidak mempunyai tantangan dengan beban mengejar tertutupnya eh, target berupa satu hari sebanyak 100 kilometer. Menurutnya kondisi di Kota Tangerang hingga saat ini tidak menunjukkan minat yang tinggi terhadap keberadaan program Si Benteng tersebut. Ia mengatakan masyarakat justru lebih memilih transportasi berbasis aplikasi online daripada menggunakan layanan Si Benteng. Ia pun menyebut subsidi jumbo yang digelontorkan pemerintah daerah untuk program Si Benteng ini lebih baik dialihkan manfaatnya pada program lain. Sebab menurut dia hingga saat ini program yang telah berlangsung itu tidak menunjukkan manfaat apapun bagi masyarakat Kota Tangerang. Lebih lanjut, Abah Milah mengungkapkan bahwa akar masalah utama dari program itu berada pada pengawasan daripada pihak pengelola, yakni dalam hal ini adalah Perseroda TNG. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak TNG tidak menerapkan GPS berbasis rute dan juga tidak memiliki kontrol berupa CCTV terhadap pelaksanaan uh, oleh setiap rute yang dilalui oleh kendaraan tersebut. Bahkan menurutnya dirinya pernah mendapat laporan terkait praktik curang yang dilakukan para supir daripada si Benteng itu untuk memenuhi target 100 kilometer, di mana praktik curang tersebut dilakukan dengan cara mengangkat roda kiri bagian belakangnya atau dengan cara digantung, kemudian mesinnya dihidupkan dan gasnya ditutup menggunakan kan blok, sehingga seolah-olah kendaraan tersebut berjalan dengan kecepatan 40 kilometer. Kini, kata dia, setelah praktek itu terdeteksi, muncul modus baru untuk menutup target harian. Beberapa sopir diduga hanya berputar-putar di dalam area perumahan. Ia menegaskan bahwa semua ini terjadi akibat uh, tidak adanya GPS dan rute berbasis trayek yang diterapkan di kendaraan tersebut. Selain manipulasi kilometer, Abah Milah juga mengungkap bahwa adanya transaksi tunai yang seharusnya dilarang pada sistem pembayaran si Benteng. Menurutnya, karena TNG tidak memiliki beban keuangan, praktik itu dibiarkan sehingga uang tunai menjadi bancakan operator, supir, dan oknum di TNG. Melihat berbagai persoalan tersebut, Abah Billah meminta agar pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera
menindak tegas agar subsidi yang digelontar kepada si benteng dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang. Ia pun minta pemerintah Kota Tangerang untuk mengukur minat masyarakat secara objektif terhadap program tersebut. Menurutnya hal itu dapat dilakukan dengan cara menggratiskan layanan si benteng kepada masyarakat Kota Tangerang, dan memang jika program itu tetap tidak diminati, maka program tersebut sebaiknya untuk dihentikan. Dan hingga saat ini jurnalis tribunbanten.com masih mencoba menggali informasi dari beberapa pihak terkait, baik itu dari Asda 2 Kota Tangerang maupun juga dengan pihak pengelola TNG. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon, di mana upaya konfirmasi kepada Asda 2 Kota Tangerang belum menuai respon hingga saat ini. Demikian Iraka yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.